Anda mesti bedakan antara karamah dengan praktek perdukunan. Pernah dengar karamah? Apa bedanya karamah dengan mukjizat? Oh, sudah tidak usah mengarang. Kalau tidak tahu katakan. Ya, gini. Kalau mukjizat itu karunia yang Allah anugerahkan pada para nabi dan rasul, dan sifatnya harus ditampakkan, diinformasikan, ditampilkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan yang dimaksudkan. Harus diketahui. Jadi ketika seorang mengaku sebagai rasul, apa mukjizatnya? Makanya ketika Allah utus seorang rasul, disertakan dengan kerasulan itu, misi kerasulannya, mukjizat yang menguatkan kerasulannya. Nabi Muhammad punya mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa disebutkan mukjizatnya. Nabi Musa disebutkan mukjizatnya. Nabi Saleh disebutkan mukjizatnya. Jadi mukjizat mesti ditampakkan li ifadatil i'jaz, untuk memberikan maslahat, melemahkan orang yang akan menolak misi kerasulannya. Tapi kalau karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba yang saleh, dia bukan masuk kategori nabi, bukan pula rasul, dan tidak ditampakkan oleh yang bersangkutan. Uniknya diketahui kadang-kadang setelah yang bersangkutan wafat, baru ketahuan karamahnya. Jadi dia tidak pasang papan iklan. Hati-hati, bisa dia pasang iklan dari Sabang sampai Merauke, gitu kan? Buka praktek dalam 24 jam, kecuali malam misalnya kan. Bisa gitu, dia turunkan kalimat-kalimat, dia buka misalnya prakteknya, atau dia tidak buka praktek, tapi aksinya direkam, pasang di YouTube, ya kan? Nah, begini, ceklik, pasang, ya, dan sebagainya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, sesungguhnya iblis, hunya, domir ini, kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Ini dalil pertama, bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya, kecuali dia itu adalah seorang nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, yang mana doanya ini diabadikan dalam surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, anugerahkan, berikanlah kepada ampunilah aku dan berikanlah kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan bahwasanya yang namanya mulkan, kekuasaan ini adalah mencakup penundukan jin yang hanya Allah khususkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Nabi SAW ketika beliau menangkap ifrit yang hendak menorehkan obor api ya ke muka beliau, ditangkap sampai beliau merasakan dinginnya liur si ifrit ini, dicekek sama beliau, dan beliau berniat untuk mengikatkan si ifrit ini di tiang Masjid Nabawi saat itu, dilepaskan lagi. Karena apa? Karena aku ingat kepada doa saudaraku Sulaiman, makanya aku lepaskan. Aku tidak ingin menyelisihi doa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nah ini kok bisa melihat jin, bisa nangkep jin ke dalam botol, bohong. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, man za'ama annahu ra'al jin. Nah. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Quran.